Gapura Timur terletak sekitar 10 km ke arah timur dari jantung kota Sumeneb. Menyebut nama Gapura Timur, kita seperti diajak untuk menikmati sebuah harmoni, suasana alam pedesaan yang asri, hamparan sawah-sawah yang luas, serta masyarakatnya yang ramah, seakan menjadi identitas dari daerah ini. Terutama dengan berdirinya sebuah pesantren yang cukup terkenal bernama Pondok Pesantren Nasyatul Muta'allim. Pondok Pesantren Nasyatul Muta'allim ini yang berdiri sekitar tahun 1955 ini seakan menandai lahirnya peradaban baru. Setidaknya dengan lahirnya pesantren tersebut, masyarakat yang awalnya memiliki pemahaman minim terhadap agama lambat laun menemukan tempat yang tepat untuk memperdalam kembali ilmu agama mereka. Pondok Pesantren Nasyatul Muta'allimin berdiri dari sebuah langgar atau musola panggung yang sangat sederhana. Dari sinilah Kiai Haji Zubairi Marzuki mengawali perjuangannya menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat lewat dunia pendidikan berbasis pesantren. Pertamanya saya keluar dari pondok pada Ikepora kecira sini mabeda madrasah. Jadi ngajar ke Kepora, ke Masjid. Sambil beberapa tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, kecira sini araji ke Gelembang. Pas keratna sekolahnya orang diurus. Akhirnya sekolahannya dibagi-bagi. Beda kelas 2 ibaratnya kasih tong, kaburu kasih tonga, ikiba kebengkona. Kelas 2 ibaratnya ikiba kebengkona gurunya. Kun sebagai masuk sekok tak akibat. Tak lama kemudian lebar. Pas masuk ke sekolah. Madrasah tahun sabidat hitung. Talaban sepakat ke sesatari kanan. Talaban didukung kiai-kiai untuk masyarakat. Berdirinya pondok pesantren ini yang telah berusia lebih dari setengah abad tak bisa dilepaskan dari peran sosok almarhum Kiai Haji Zubairi Marzuki, seorang ulama yang dikenal sebagai pribadi yang alim, rendah hati, waro, dan tawaddu, serta gigih menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Zubairi mulai anom memang tak pakai lebur kain mainan. Mulai anom pas sifat dari anom sifat orang sepuh. Berbajing si anom bajing nyolok ngaji. Dengan sikap dan pembawaannya yang santun dan bersahaja, sosok Kiai Haji Zubairi Marzuki yang awalnya hanya memiliki beberapa orang santri, lambat laun mulai dikenal luas oleh masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang terus berdatangan untuk belajar kepadanya. Keistimewaan Kiai Zubairi mulai
sabunnya mutu pacet ilmuna bet mapan sampai mutu keistimewanya tak pati agabung kakanca-kanca sita ibu anu pala pas ngipun tuh nyari kanca sebisa di sakoni bahasa Arab. Pertama tujuh bayi cara masuk ilmu ke masyarakat melalui kursus. Saat itu panduan pantauan melalui kursus pas baca madrasah. Di samping madrasah beda kursus tetap dilaksanakan. Selepas wafatnya Kiai Haji Zubairi Marzuki pada tanggal 25 April tahun 2004, kepemimpinan pesantren kemudian dilanjutkan oleh putra pertama beliau, Kiai Haji Khairul Umam. Namun, kepemimpinan Kiai Khairul Umam juga tidaklah bertahan lama karena pada tanggal 14 Oktober tahun 2010, sosok yang dikenal tegas ini pun akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kepemimpinan pesantren kemudian dilanjutkan oleh Kiai Munib Zubairi hingga saat ini. Beliau selalu mengatakan bahwa doakanlah pondok pesantren dan jangan lupakan pondok pesantren, saya titip pondok pesantren. Beliau setelah hampir wafat masih nelpon kepada saya, tapi yang menerima adalah istri saya, dan beliau nitip pondok pesantren, jangan lupakan pondok pesantren, dan selalu didoakan pondok pesantren agar pondok pesantren tetap menjadi tumpuan masyarakat dunia akhirat. Itu yang terkesan. Dan itu setelah itu tidak lama beliau sudah meninggal. Beliau sangat nitip kepada santri-santrinya agar jangan melupakan masyarakat mutalimin sebagai lembaga perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai pesantren yang memegang teguh prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin menerapkan disiplin kegiatan yang wajib diikuti oleh para santri. Salat berjamaah, zikir bersama, istighosah, ziarah kubur, serta membaca sholawat Nabi merupakan kegiatan yang sangat ditekankan demi melatih kematangan mental spiritual para santri. Sedikit berbeda dari beberapa pesantren modern lainnya, Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin juga menekankan pentingnya menumbuhkan semangat kemandirian bagi para santri. Hal ini tercermin salah satunya dari keharusan bagi para santri untuk bisa memenuhi sendiri kebutuhannya sehari-hari. Semangat kemandirian ini diharapkan dapat melatih mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat sebelum akhirnya mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat di kampung halaman mereka masing-masing. Program prioritas pesantren
ditekankan pada penguasaan dasar-dasar keislaman. Di samping juga pembiasaan pengajaran terkait dengan akhlakul karimah. Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin memberikan bimbingan khusus kepada para santri agar mereka memiliki kecakapan dalam menguasai beberapa literatur Islam. Berbagai kajian terhadap kitab-kitab karangan para ulama salaf seperti kitab tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tauhid, akhlak, bahasa, hingga tasawuf hampir menjadi pemandangan umum sehari-hari di kalangan para santri Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin. Tak hanya itu, beragam kegiatan lain seperti diskusi antar santri, latihan keterampilan berpidato atau ceramah, serta beragam kegiatan ibadah lainnya merupakan rangkaian kegiatan harian yang sangat mudah kita temukan di Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin ini. Hambatannya saya rasa sama dengan semua pesantren, kurangnya minat santri untuk belajar ilmu agama dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi apapun tantangan yang dihadapi, menurut saya ya harus tetap dicarikan solusinya, agar meskipun misalnya muncul semacam kemerosotan, tidak terlalu drastis gitu. Seiring perjalanan waktu, proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin yang awalnya masih dilangsungkan di bilik-bilik pondok, perlahan-lahan mulai merancang diberlakukannya sistem pendidikan klasikal. Dan hingga akhirnya, pada tahun 1961, didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan lembaga sekolah dasar pertama yang didirikan oleh Kyai Haji Zubairi Marzuki di lingkungan Pesantren Nasy'atul Muta'allimin. Nasy'atul Muta'allimin kan sebuah nama diciptakan Telok Oreng atas istikharah Telok Oreng ke Zubairi, ke Asy'ari, sareng ke Muhammad Rifai. Dari sana Kak Disa juga terlalu banyak mendapatkan masukan, mendapatkan pandangan-pandangan mengenai apa misi Nasy'atul Muta'allimin yang harus dikembangkan ke depan. Secara khusus Yayasan Kak Dinto sebenarnya senyatanya memang belum punya program yang dapat diandalkan, tapi kita melihat nengi Nasy'atul Muta'allimin Kak Dinto di beberapa unit lembaga sudah ada contoh ada tradisi, yaitu di bidang perencanaan yang dipelopori Madrasah Aliyah. Insya Allah beliaunya juga, karena di yayasan sebagai wakil ketua yayasan, nanti kita akan membuat perencanaan yang baik, sehingga Nasy'atul Muta'allimin tidak melaksanakan program setiap saat baru dilahirkan kemudian baru dikerjakan. Tapi insya Allah ke depan kita akan membuat perencanaan jangka panjang, jangka pendek, juga jangka menengah. Maka pada tahun 1977, Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin kemudian kembali mendirikan Madrasah Tsanawiyah yang waktu itu dikepalai oleh Kyai Haji Asy'ari Marzuki.
serta di tahun 1986 pesantren ini membangun lembaga madrasah aliyah yang dibuka tidak saja untuk para santri yang mondok, namun untuk masyarakat pada umumnya. Kalau untuk dari sisi program untuk kurikulum pendidikan di sini memadukan antara kurikulum pesantren dan Departemen Agama. Di samping mengajarkan pengetahuan-pengetahuan kuras seperti kitab kuning, santri juga diberi bekal pengetahuan umum. Nah, di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang memang dikembangkan oleh madrasah untuk pengembangan karakter siswa. Kalau di madrasah aliyah misalnya seperti program pengembangan literasi. Pengembangan literasi ini dimaksudkan untuk mendorong kebiasaan santri membaca dan menulis. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'alimin tentu saja dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas serta profesionalitasnya di masa mendatang demi menjawab tantangan zaman yang semakin maju. Perubahan-perubahan yang terjadi di luar madrasah atau di masyarakat kita itu menuntut para guru untuk terus mengembangkan metodologinya, metodologi pembelajarannya, sehingga metodologi pembelajaran itu bisa tetap menarik dan bisa mendorong siswa untuk mengembangkan keilmuannya, termasuk juga mendorong semangat belajarnya. Kenyataan bahwa lembaga pendidikan seperti madrasah atau pesantren itu bahkan di semua tingkatan mendidik siswa itu seperti berjalan sendiri. Padahal lembaga pendidikan itu tidak mungkin bisa berhasil tanpa ada dukungan dari keluarga dan masyarakat. Nah, keluarga dan masyarakat dibanding dengan 20 tahun yang lalu misalnya ini mengalami perubahan luar biasa karena sepenuhnya persoalan pendidikan diserahkan kepada madrasah atau kepada pesantren. Saat ini, pondok pesantren yang dirintis oleh Kiai Haji Zubairi Marzuki lebih setengah abad yang silam itu berdiri kokoh dan menjadi salah satu pesantren yang cukup diakui di Kabupaten Sumeneb. Meski demikian, tentu masih diperlukan upaya maksimal demi menjadikan pesantren ini
benar-benar mampu menjawab perubahan zaman sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas dengan kadar iman, ilmu, dan profesionalisme yang mumpuni. Keinginan dan harapan ini barangkali merupakan hal yang sangat mungkin direalisasikan mengingat pesantren Nasy'atul Muta'alimin memiliki tenaga pendidik yang cukup mumpuni di bidang mereka masing-masing, di samping para alumninya yang tersebar di beberapa universitas dan selalu memiliki loyalitas yang tinggi untuk mengabdi. Ya, jadi saya tidak langsung mondok di NASA, di Nasy'atul Muta'alimin, tapi saya menjadi murid di Nasy'atul Muta'alimin yang selama saya jadi murid dan yang paling aktif bersama-sama beliau itu pada saat saya sudah menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Nasy'atul Muta'alimin. Banyak sekali kesan. Yang pertama, kesan saya beliau memang orangnya pengayom dan orangnya adalah suka melindungi, dan beliau adalah orang yang sangat perhatian serius terhadap santrinya, sehingga beliau sangat memperhatikan persoalan yang sifatnya zahir maupun batin. Beliau sangat peduli terhadap santri dan masa depan santrinya. Termasuk saya merasa bahwa beliau adalah sosok orang yang patut diteladani. Sebagai upaya menjalin tali silaturahmi antara pesantren dengan para alumninya, Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'alimin sejak tahun 2000-an telah membentuk satu wadah yang dinamai Kabanas, yakni Keluarga Besar Alumni Nasy'atul Muta'alimin. Untuk mewadahi alumni putri, belakangan juga dibentuk Kabanas Putri. Saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai Kabanas Putri. Kabanas Putri ini dibentuk atas usul Ketua Kabanas Putra, yaitu Bapak Kamalil Irsyad. Kabanas Putri dibentuk pada tanggal 8 Januari 2016. Nah, yang diketuai oleh Mbak Mu'adha. Tujuan dibentuknya Kabanas Putri untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan menjaga silaturahim antar alumni Nasy'atul Muta'alimin. Harapan saya semoga Kabanas Putri ini tidak hanya berjalan di awal, tetapi juga bisa berjalan lancar untuk seterusnya. Dengan usianya yang sudah memasuki setengah abad lebih ini, tentu kita semua berharap agar Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'alimin ini akan terus meningkatkan reputasinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang maju dan berkualitas sebagaimana menjadi cita-cita pendirinya, almarhum Kiai Haji Zubairi Marzuki. فتعالين أمتعكن